Saya alumni Sidogiri. Pesantren saya Sidogiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban Al-Hadrami. Basyaiban itu Ba'alawi. Para ulama dari dulu gak mempersoalkan apakah ini Ubaidillah sementara yang ada di kitab Abdullah. Mengapa? Karena ini sudah syuhrah dan istifadhah. Dengar itu dalam sebuah YouTube, Ustaz Idrus Ramli mengutip bab yang ada dalam kitab Al-Bukhari bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bapak Kiai Idrus Ramli, yang dimana Bapak Idrus Ramli ini sangat membela sekali yaitu Ba'lawi, yaitu Habib Ba'lawi. Padahal nasab Ba'lawi ini sudah terputus. Namun Bapak Kiai Idrus Ramli ini sangat getol sekali dalam membela nasab Ba'lawi, bahwasanya nasab Ba'lawi ini tidak terputus dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya pembelaan yaitu Idrus Ramli kepada yaitu Habib Ba'lawi, bahwasanya Habib Ba'lawi ini adalah keturunan Nabi SAW. Memang apa yang diucapkan oleh Kiai Idrus Ramli, kita ini wajib mencintai Ahlul Bait. Tapi ya Ahlul Bait yang mana? Kalau seperti apa yang kita lihat di ceramah-ceramah yaitu oknum Habib yang ceramahnya itu menyesatkan kaum muslimin, yang selalu mereka ini menceritakan kisah-kisah khurafat, tentunya kita tidak mau mengikutinya, teman-teman ya. Saya aneh kepada Bapak Kiai Idrus Ramli ini ya, teman-teman. Karena apa ya? Sudah tahu ya, mereka ini kalau berceramah itu selalu mendongengkan cerita-cerita khurafat. Tidak masuk akal sama sekali dan itu bisa menyesatkan kaum muslimin. Tapi kok masih dibela? Dan padahal ya mereka ini juga membelokkan sejarah dan lain-lain, tapi tetap saja masih dibela. Ini gimana teman-teman ya? Apa enggak waras gitu ya? Nah, oke teman-teman, jadi ini ada bantahan yaitu dari Kiai Imad tentang terkait masalah nasab Ba'lawi kembali ya teman-teman. Dan ini buat Bapak Kiai Idrus Ramli. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ya, sebenarnya bukan hanya Ustaz Idrus Ramli. Tadi saya dikirimkan oleh seorang teman tentang tulisan Kiai Ma'ruf Khazin ya. Kiai Ma'ruf Khazin yang juga menulis hal yang sama dengan Ustadz Idrus Ramli. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI di Jawa Timur. Beliau juga sama dengan saya di Lembaga Bahsul Masail PBNU ya. Kita pernah beberapa kali bertemu dalam forum LBM PBNU. Yang disampaikan dari tulisan Kiai Ma'ruf Khazin, beliau ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianat ilmu pengetahuan saya yang didapatkan, bahwa surah istifadhah itu adalah salah satu tools di dalam penetapan nasab ya, dengan mengutip apa yang ada di dalam kitab Bukhari, ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, babu syahadati 'alal ansabi war radha'il mustafidi wal mauti al qadimi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arda'atni wa aba salamata suwaibatu wa tasabbuti fihi. Ini katanya ada di dalam kitab Imam Bukhari. Lalu Kiai Ma'ruf Khazin juga mencatat bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarahi bab ini dengan hadhihi tarjamatu ma'qudatun li syahadatil istifadati wa dzakara minha an-nasaba wal radha'ata wal maut al-qadima fa amma an-nasabu fa yustafadu min ahaditsir radha'ah fa innahu min lazimihi wa qad nuqila fihi al-ijma'. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, dari sini bahwa ada ijma tentang bolehnya penetapan nasab dengan surah wal istifadhah. Nah, saya setuju itu, bahwa ada sebuah kesepakatan ulama bahwa penetapan nasab boleh. Ini lafaznya jaza ya. Jaza itu boleh untuk menetapkan nasab dengan adanya surah istifadhah. Kalau kita sudah mengenal Gibran itu anaknya Pak Jokowi, sudah surah dan istifadhah, dari media kita mendengar, maka boleh kita ketika ditanya orang bersaksi siapa ayahnya Gibran, maka kita jawab ayahnya Gibran adalah Pak Jokowi. Apa alasan Anda mengatakan Gibran itu anak Pak Jokowi? Surah wal istifadhah. Saya mendengar dari televisi, saya mendengar dari YouTube, saya membaca koran, saya mendengar dari orang mengatakan hal yang sama, bahwa yang namanya Pak Gibran itu adalah anak daripada Pak Jokowi. Kiai Ma'ruf Khazin juga ini mengatakan dengan mengutip kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, wa in kanatish syahadatu ala ma la yu'lamu illa bil khabari wa huwa salasa an-nasabu wal milku wal mautu jaza ay yashhada fihi bil istifadati.
wa in istafadha bin nasi anna fulanan ibnu fulanin aw anna fulan Hashimiyun atau Umayyun jaza ay yashhada bihi. Al-Majmu' halaman 252 juz 20. Itu tulisan daripada Kiai Ma'ruf Khozin. Ya, betul sekali itu. Dari apa yang disampaikan atau yang dikutip oleh Kiai Ma'ruf Khozin sampai di situ betul. Tetapi ada syarat istifadah yang tidak disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khozin. Saya sudah mencatat ini dari pengarang yang sama, Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu', di dalam kitabnya yang lain namanya kitab Rawdatul Talibin. Di dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan wa yu'tabaru ma'an tisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan walau kana al-mansubu ilai hayyan wa ankara lam tajuz syahadatu wa in kana majnunan jazat ala as-sahih kama law kana mayitan falau ta'ana ba'du an-nasi fi dhalika an-nasabi hal yamna'u jawaz syahadati wajhani asahuhuma na'am ikhtilal adh-dhann. Bahwa memang betul nasab itu dihitung bersama dengan seseorang yang menisbatkan diri kepada sebuah nasab atau manusia, orang-orang menisbatkan dia kepada nasab itu, dihitung itu artinya alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan. Disyaratkan tidak adanya penentang, tidak adanya dalil yang membantah ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan yang akan melahirkan kecurigaan dan keraguan. Walau kana al-mansubu ilaihi hayyan, kalau yang dinisbatkan itu masih hidup, misalnya seseorang disebut oleh orang-orang sekampung, dia Samlawi bin Samsul. Samsulnya menolak, saya bukan anak Samlawi. Ini walaupun sudah surah wal istifadah, maka ini orang lain sudah tidak boleh lagi bersaksi, karena sudah ada pengingkaran daripada Mang Samsul yang mengatakan Samlawi ini bukanlah anak daripada Mang Samsul. Nah, ini yang tidak diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Khozin. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Khozin, bahwa nasab ini sudah diijma' oleh ulama, boleh, hanya boleh saja, boleh untuk ditetapkan dengan surah wal istifadah, tetapi Kiai Ma'ruf Khozin tidak menyampaikan syarat surah istifadah, yaitu yang tidak boleh bertentangan dengan dalil, yang tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Ini yang mestinya, kalaulah Kiai Ma'ruf Khozin mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianati ilmu saya, maka seharusnya Kiai Ma'ruf Khozin itu juga membaca kitab yang menerangkan tentang syarat istifadah itu, baik di dalam kitab fikih semacam Rawdatul Talibin karangan Imam An-Nawawi yang saya bacakan tadi, maupun di dalam kitab ilmu nasab seperti milik Khalil Ibrahim, kemudian milik daripada Sayyid bin Haidar, Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang menyatakan bahwa surah dan istifadah itu tidak boleh ada penentang. Harus disyaratkan adamul mu'arid, tidak adanya dalil yang menentang. Kalau ada dalil yang menentang, maka surah istifadah ini gugur. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Kiai Ma'ruf Khozin, Kang Mas Rifki, juga oleh Ustadz Idrus Romli yang sudah saya dengar itu dalam sebuah YouTube. Ustadz Idrus Romli mengutip bab yang ada di dalam kitab Al-Bukhari, bahwa Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, saya disusui oleh Suwaibah, dan itu adalah surah dan istifadah. Kemudian Nabi Muhammad menerima daripada surah istifadah itu. Betul. Selama tidak ada yang menentang. Sekarang saya tanya itu sama Kiai Ma'ruf Khozin, Ustadz Idrus Romli, ada tidak yang menentang bahwa Suwaibah menyusui Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka karena tidak ada dalil yang menentang, baik dari sisi sejarah maupun dari hadis-hadis, bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah, maka itu sudah sah surah istifadah karena tidak ada yang menentang. Jika ada yang menentang surah istifadah itu, misalnya ada orang yang hidup di zaman Nabi mengatakan, ya Muhammad, apa yang dikatakan orang tentang bahwa engkau disusui oleh Suwaibah itu tidak benar, maka surah istifadah itu ditolak. Nah, maka ini syarat surah istifadah yang banyak ini dilupakan oleh orang yang membela nasab Alawi tersebut. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Bapak Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah bantahan dari Bapak Kiai Idrus Romli ya, teman-teman. Namun begitulah ya, teman-teman ya, kalau orang sudah fanatik terhadap Habib Alawi ya, mereka ini bukan ini ya, teman-teman ya, mereka ini mendewakan Habib Alawi. Naudzubillah ya, teman-teman. Sudah salah dibela lagi. Saya juga bingung nih, kenapa Bapak Kiai Idrus Romli ini sangat getol sekali dalam membela yaitu klan Ba'alawi. Padahal ya, dari oknum-oknum Ba'alawi ini, kalau berceramah ini sangat jauh sekali dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bukan itu saja ya, teman-teman ya, nasabnya juga terputus dari Rasulullah SAW, tapi tetap masih ngeyel ingin diakui cucu Nabi. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan komentar sedikit ya. Alhamdulillah, berkat tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani udah banyak umat tercerahkan. Terima kasih atas gebrakan Kiai. Lalu kemudian di sini ada Kiai Imad, salam dari keluarga besar saya di Tegal.
Lalu kemudian semoga Allah menjaga dan merawat Kiai Imaduddin Usman. Lalu kemudian Dr. Sugeng selalu dalam keselamatan dan kesehatan dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu setia menyimak penjelasan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Bubarkan RA karena akan jadi masalah nantinya. Mantap. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuan Guru Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Tuan Guru Kiai Gus Fuad Laret dan Profesor Dr. Sugeng semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bikin kendor, terus gaungkan kebenaran. Jayalah Nuswantoro. Jos, lanjut Yai. Nah teman-teman, lalu kemudian ini ada yang berkomentar ya. Almarhum papa saya pernah tiba-tiba berdiri dan meludahi TV yang ada tayangan Habib Rizik. Sudah orasi. Saya sih senang-senang aja ya, karena memang nggak suka sama Rizik. Tapi di hati saya waktu itu masih anggap si Rizik keturunan Rasulullah. Sekarang saya ngerti kenapa almarhum papa saya berani meludahi Rizik meski cuma mukanya di layar TV. Nah teman-teman, sehat terus Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sang pencerah umat. Ba'lawi Hologroup G, Azkenazi Hakul Yakin, bukan zuriyah Nabi SAW. Jangan dipercaya ucapan, jangan diundang, dan diberi panggung gerakannya sama dengan Yahudi Israel merebut Palestina. Dijajah Belanda, Indo punya bandara, stasiun rel kereta, jalanan, gedung. Dijajah Yaman, Indo punya makam palsu. Alhamdulillah Allah menunjukkan hambanya yang diridhoi di muka bumi untuk mencerahkan yang sengaja ditutupi oleh golongan penyesat agama yang rahmatan lil alamin. Nah teman-teman, jadi sekarang ini kan banyak umat yang sudah mulai sadar tentang kebohongan-kebohongan mereka, yaitu Habib-Habib yang mengatasnamakan zuriat Nabi SAW. Bukan itu saja ya teman-teman ya, ceramahnya ini sangat jauh sekali dengan ajaran Rasulullah SAW. Yaitu dengan khurafat-khurafatnya yang sangat luar biasa. Saya sangat menentang sekali ya, yaitu kalau ceramah tentang khurafat-khurafat Habib-Habib ini ya. Apalagi yang bisa apalagi yang mereka katakan bisa menurunkan rantai emas dari langit, itu bohong ya. Dan membelokkan sejarah dan banyak lagi. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.